Selamat pagi Pak Rifai, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah berkenan berkunjung ke tempat saya. Selamat pagi juga Pak Bayu. Ya, ini ada apa sebenarnya Pak Bayu? Ya, saya pagi-pagi diundang Pak Bayu untuk ke sini. Kira-kira apakah ada yang bisa saya bantu nih Pak Bayu? Gini Pak Rifai, terkait permasalahan saya untuk pengembangan coaching saya Pak. Oh iya Pak, Saya bagaimana? minta tolong Pak Rifai bisa mensupervisi bagaimana praktek coaching yang saya lakukan nanti. Karena saya masih merasa banyak kekurangan dalam praktek coaching saya. Ya Pak Bayu, sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Pak Bayu nih. Pak Bayu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa nih Pak Bayu dari praktik coaching itu sendiri? Saya rasa untuk pribadi saya itu dalam coaching saya itu sulit sekali untuk dalam kehadiran penuh saya terhadap coach saya Pak. Nah itu mungkin apakah ada jenengan saya minta tolong untuk mensupervisi saya di situ nanti praktek coaching saya itu apakah saya sudah melaksanakan kehadiran penuh sepenuhnya atau belum? Oh iya Pak Bayu. Jadi pada bagian mana nih yang nanti yang Pak Bayu inginkan untuk saya ngerti pada bagian kehadiran pun ini fokusnya ke yang mana Pak? Utamanya dalam saya eh, konsentrasi untuk mendengarkan coaching, bagaimana saya konsentrasi untuk dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan juga. Pokoknya nanti apa kekurangan saya pribadi nanti tolong bisa dievaluasi atau disupervisi oleh jenengan. Oh iya. Lalu menurut Pak Bayu, bagaimana penilaian Pak Bayu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut Pak Bayu bagaimana? Untuk apa yang kita kembangkan ini pada dasarnya secara pribadi saya menilainya eh, bahwa coaching yang akan saya lakukan nanti apakah benar-benar sudah sesuai standar atau belum. Oh iya, berarti pada standarnya ya Pak Bayu. Iya. Lalu kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak Bayu mengenai praktek coaching Pak Bayu nanti? Kira-kira harapannya apa? Kalau harapan saya Pak Rifai tentunya untuk merefleksikan diri saya terkait praktek coaching saya, tujuannya biar saya lebih berkembang lagi dan benar-benar bisa memahami terkait praktek coaching sendiri. Ya, berarti untuk perkembangan praktik coaching ya Pak Bayu ya, dan Iya. Pak Bayu menjadi seorang coach yang andal. Iya iya Pak Bayu, siap siap. Insya Allah saya akan membantu sebisa saya Pak Bayu. Kalau begitu boleh kita mulai Pak. Boleh Pak, mari kita lakukan praktek coaching. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi Pak Bayu. Tumben pagi-pagi kok mencari saya ada apa ya kira-kira? Nah, gini Pak Bayu, saya ini mau mendiskusikan terkait permasalahan saya dalam proses pembelajaran di kelas Pak Bayu. Oh, kira-kira secara detail permasalahan seperti apa Pak? Kalau saya tahu. Nah, ini permasalahannya mengenai pada saat kegiatan pembelajaran itu anak itu tidak fokus Pak dalam pembelajarannya sehingga terkesan ramai gitu Pak. Kalau boleh tahu itu dari satu kelas atau beberapa anak saja atau satu anak atau bagaimana Pak? Eh, Hampir separuh kelas itu tidak konsentrasi pada saat pembelajaran. Kira-kira penyebabnya apa Pak kalau dengan identifikasi? Saya kira anaknya itu mungkin susah dalam menerima materi pembelajaran sehingga dia cepat bosan, sehingga anak tersebut untuk melampiaskan itu mengganggu temannya gitu Pak. Oh. Terus secara umum itu hanya di oh ya saya jenengan SD ya. SD. Kalau di SD jenengan
sebagai guru kelas otomatis setiap pelajaran itu pasti Iya. rame Seperti itu. iya. Kalau begini Pak, menurut pandangan jenengan sendiri itu penyebabnya faktornya seperti apa Pak? Faktor-faktor anak itu bisa kenapa saya nggak bisa fokus di kelas, terus rame itu bagaimana? Murid bisa nggak fokus, rame itu kelihatan menurut jenengan itu apa kekurangannya di dalam pembelajaran ini? Mungkin karena pada saat pembelajaran itu saya itu masih menggunakan metode teacher center, jadi pembelajaran itu masih berpusat pada guru itu. Iya. Wah, monoton, kedasan monoton itu Pak. Yang kedua itu masih memakai buku gitu loh Pak. Jadi media pembelajarannya masih pakai buku. Berarti secara pembelajaran jangan masih yang paling aktif ya untuk memberikan pembelajaran kepada anak, dan itu medianya hanya buku saja. Jadi dengan terangkan anak suruh menyimak seperti itu. Terus kalau terdapat faktor seperti itu, kalau sudah teridentifikasi, mungkinkah ada perubahan-perubahan dari jenengan ke depannya? Kayaknya itu seiring perkembangan zaman itu saya itu ingin mengubah gaya belajarnya. Gaya belajarnya itu saya ubah dari berpusat pada guru itu berpusat kepada murid. Anak itu saya ingin memfasilitasi gitu Pak. Jadi minatnya apa, jadi nanti saya sebagai guru itu ingin memfasilitasi itu. Bisa dicontohkan secara konkretnya Pak seperti apa? Jadi sarana fasilitas yang akan Anda berikan itu seperti apa? Karena itu anak itu saya ingin memberikan asesmen diagnostik dulu. Jadi asesmen diagnostik itu saya ingin melihat apa minatnya anak itu di mana, terus potensi apa yang dimiliki dari bakat yang dimiliki dari sejak lahir itu Pak. Jadi kalau sudah begitu nanti saya mau mempetakan. Setelah tahu potensi dan minatnya, nanti saya memfasilitasi mungkin dengan dikombinasikan dengan berkaitan dengan Chromebook atau pembelajaran dengan teknologi itu Pak. Jadi ya jenengan nanti ke depannya punya rencana melakukan asesmen terlebih dahulu. Selanjutnya jenengan punya ide pembelajaran dikaitkan dengan pembelajaran yang berbasis teknologi seperti itu. Menurut dari ide jenengan itu seberapakah yakin jenengan kalau semuanya ada rentan ya dari nilai 6 sampai 10, mungkin 1 sampai 10, berapa yakinkah Anda itu nanti bisa melakukannya? Dari rentan itu 90%. 90% Pak. Jangan yakin. Yakin aja 90%. Jadi ya. Kira-kira kapan akan dimulai Pak? Kemungkinan saya uji coba dulu Pak Bayu selama kurang lebih 1 minggu. Selama 1 minggu dulu ada perubahan apa tidak. Kalau ada perubahan mungkin dilanjutkan untuk kedepannya gitu Pak. Untuk diagnostik tesnya kira-kira kapan? Besok Pak Bayu. Besok segera langsung dikejar. Saya buatkan dulu asesmen diagnostik dulu, setelah itu baru saya berikan ke anak. Seperti itu Pak. Dari kira-kira dari beberapa rencana jenengan itu adakah hambatan selama ini? Mungkin selama ini hambatannya kurang begitu peduli Pak. Dengan sendiri, jadi Saya sendiri, faktor dari jenengan sendiri yang mungkin kurang belum terlalu
greget Ya. gitu ya. kurang update dalam ini Pak Bayu. Pembelajaran itu saya itu tidak terlalu update bagaimana cara pembelajaran itu yang sesuai dengan zaman sekarang itu tidak update itu Pak. Oh, gitu. Setelah ada kejadian seperti ini, jenengan terus berusaha mengupdate ya istilahnya. Ya itu termasuk luar biasa, jenengan sudah bisa mau berubah karena sekarang apa itu guru itu seharusnya menjadi berpusat ya, harus berpusat pada murid dan pembelajaran itu, dan murid pun bisa melakukan pembelajaran secara hobi mereka sendiri ya. Oke, sangat luar biasa sekali rencananya. Mungkin adakah faktor pendukung yang lain yang mungkin bisa jenengan sebagai apa istilahnya, sebagai memperkuat visi jenengan itu, rencana jenengan itu? Ya nanti ya saya konsultasikan dengan rekan sejawat dan kepala sekolah bagaimana nanti saya ajukan terkait rencana saya, terus nanti juga mungkin saya kolaborasikan dengan wali murid itu Pak. Jadi terkait dengan rencana yang saya lakukan nanti. Utamanya untuk pembelajaran yang berkaitan dengan apa teknologi gitu ya. Oke. Terus nanti mohon maaf ini saya tanya, dalam pelaksanaan nanti apakah untuk media-media yang jenengan butuhkan ke depannya itu sudah terpenuhi atau belum? Apakah dari sarana prasarana sudah ada atau belum? Alhamdulillah sudah Pak. Kemarin itu dapat bantuan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Magetan, itu mendapat bantuan berupa lab komputer, terus Chromebook sejumlah 15 dan router wifi itu Pak. Jadi untuk media sudah terpenuhi Pak. Jadi secara sarana sudah. Terpenuhi. Baik, terima kasih Pak Tony. Mungkin jenengan dari percakapan kita ini jenengan mendapatkan suatu hal yang berbeda apa tidak? Oh iya Pak. Dari percakapan ini akhirnya timbul inspirasi. Wah, tercerahkan Pak. Apa yang akan saya lakukan itu akhirnya saya jadi tahu Pak. Sebelumnya tuh saya bingung. Ini harus bagaimana mengatasi anak yang ramai seperti itu, saya jadi bingung. Nah, setelah berdiskusi dengan Pak Bayu ini, alhamdulillah mendapatkan pencerahan. Oke. Jadi dari pernyataan jenengan dan tadi jenengan sudah menyampaikan keyakinan Anda dalam melaksanakan rencana Anda itu sekitar 90% ya, pasti insya Allah. Semoga nanti memang benar-benar besok sudah dikerjakan Pak. Insya Allah Pak Bayu. Ya mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Tidak ada Pak Bayu. Kalau begitu jenengan nanti bisa segera mungkin membuat perencanaan terkait media-media untuk tesnya, dan besok jenengan sudah harus mengerjakan. Itu sudah janji jenengan. Ya. Terima kasih Pak Bayu. Sama-sama Pak. Selamat pagi Pak Arif, bagaimana pelaksanaan praktek coaching yang saya lakukan tadi Pak? Iya, luar biasa menurut saya Pak Bayu, bagus sekali ya. Sepertinya sudah banyak peningkatan daripada sebelumnya, ketika coaching sebelumnya dan ketika coaching saat ini sudah banyak kemajuan yang dialami oleh Pak Bayu. Lalu ada beberapa hal yang saya tanyakan Pak Bayu terkait pelatihan praktik coaching tadi. Kira-kira bagaimana Pak Bayu menilai sendiri performa Pak Bayu dalam praktik coaching tadi, jadi kompetensi Pak Bayu tadi bagaimana? Kalau penilaian saya pribadi Pak, untuk saya sudah belajar berusaha untuk menghadirkan diri saya secara penuh, tapi
ada kendala di situ. Ketika saya benar-benar fokus, akhirnya saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya kebingungan Pak. Karena terlalu fokusnya saya, jadi saya lupa. Di situ setelah itu saya mau memberi pertanyaan seperti apa, dan mungkin nanti engineer bisa menilai secara runtut, secara alur ceritanya bagaimana, dan itu mudah-mudahan sudah bisa mendekati lah minimal. Ya, Bagaimana Pak? Ya, apa yang membuat Pak Bayu menilai demikian atas kekurangan dan kelebihannya itu Pak Bayu? Jadi kelebihannya tadi kan sudah mampu menghadirkan diri menjadi seorang coaching kehadiran penuh, tapi pada yang kurang tadi Pak Bayu merasa ada bagian pertanyaan yang berbobot yang mungkin dirasa kurang. Kenapa Pak Bayu menilai demikian? Karena pada dasarnya saya merasa gimana ya Pak, kayak semacam blank ketika saya fokus, malah pikiran saya terpecah Pak untuk memberikan pertanyaan. Jadi timbul di dalam pikiran saya, Pak, saya itu pengen bertanya apa ya Pak supaya alurnya bisa terpenuhi. Ya seperti itu yang saya rasakan Pak. Iya. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Bayu. Iya, moga silakan. Ya, tadi saya mengamati tadi pada saat Pak Bayu melakukan coaching, Pak Bayu melakukan itu sudah banyak yang sesuai dengan praktik coaching Tirta, dan menurut saya sudah lebih tinggi dari standar yang sudah kita rujuk. Bagaimana Pak Bayu dengan mendengar ini kira-kira? Wah, saya bersyukur sekali Pak, apa yang saya praktekkan tadi ternyata sudah sesuai standar yang telah dirujukkan. Iya, bahkan sudah lebih dari standar ya Pak Bayu ya tadi ya. Lalu ini Pak Bayu, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Pak Bayu. Misalnya tadi pada saat saya mengamati Pak Bayu melakukan coaching, sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan ya Pak Bayu ya. Kalau kita cermati pada bagian tujuan, khususnya pada bagian identifikasi masalah, itu ada hal yang bisa ditingkatkan Pak Bayu, yang bisa menggali lebih dalam perihal permasalahan dari coaching itu sendiri. Lalu pada bagian rencana aksi dan juga tanggung jawab itu saya rasa sudah cukup bagus. Cuma tadi ada beberapa hal ya, khususnya dalam skala penilaian tadi Pak Bayu kurang memberikan skala penilaian kepada Koaja dan juga target yang ingin dicapai oleh Koaja. Tapi secara umum Pak Bayu tadi sudah bagus, sudah melakukan coaching tanpa memberikan asumsi atau berpikir negatif, artinya sudah mampu menghadirkan diri berpikir positif serta tidak menghakimi coaching itu sendiri. Lalu Pak Bayu ini kira-kira rencana tindakan Pak Bayu selanjutnya apa ini? Berarti dari hasil penilaian jenengan tadi saya bisa menyimpulkan, jadi saya mempunyai target untuk memperbaikinya lagi Pak, terutama dalam pengembangan pertanyaan berbobot yang mungkin saya harus perlu belajar lagi, dan tadi secara identifikasi saya harus belajar lagi lebih mendalam. Terus tadi ada skala penilaian, dan itu nanti akan saya sampaikan di coaching yang nanti yang akan datang. Iya, rencana yang sangat bagus Pak Bayu, dan saya yakin nanti semakin ke depan Pak Bayu akan menjadi seorang coach yang andal. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang Pak Bayu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini ya khususnya ya. Lalu kira-kira kapan atau di mana, ataukah ada orang lain yang bisa membantu untuk meningkatkan ini Pak Bayu? Oke Pak, tentunya untuk masalah ini saya harus selalu untuk belajar lagi Pak, dan untuk kapannya saya akan siap ketika nanti teman-teman membutuhkan,
bantuan saya siap memberikan fasilitas coaching kepada teman-teman saya. Iya, baik. Ya, lalu ini hasil pengamatan tersebut akan saya catat ke dalam form supervisi akademik ya Pak Bayu ya. Iya Pak. Dan yang terakhir sebagai penutup dari saya, kira-kira apa yang Pak Bayu dapat dari proses ini? Hal yang saya dapatkan dari proses ini tentunya sangat banyak sekali Pak. Secara garis besar saya mendapatkan sebuah refleksi yang dimana saya harus meningkatkan lagi kemampuan coaching saya. Itu secara garis besar. Dan tadi Nina sudah menyampaikan ada beberapa yang harus dikembangkan juga, dan itu nanti itu sangat membantu saya untuk merefleksi diri saya sendiri. Iya, luar biasa dan sangat bagus ya progres dan juga rencana ke depan oleh Pak Bayu. Semoga nanti Pak Bayu ke depannya bisa senantiasa meningkatkan kualitas diri menjadi seorang coaching yang andal. Dari sini apakah masih ada yang perlu ditanyakan lagi kira-kira Pak Bayu? Saya rasa sudah cukup Pak. Sebelumnya saya sangat berterima kasih banyak sudah dibantu untuk mensupervisi praktek coaching saya Pak. Ya, sama-sama Pak Bayu. Ya, kalau begitu saya juga mohon pamit karena akan melanjutkan aktivitas, dan Pak Bayu juga tentunya akan melanjutkan aktivitas Pak Bayu. Baik Pak, terima kasih